apa yang harus diperjuangkan saat ini ketika dahulu Rasulullah ditugaskan oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, di mana pada saat itu sebuah sistem tidak memakai tatanan ajaran Allah. Mekah itu dulu tidak memakai Al-Quran. Mekah itu dulu tidak memakai aturan Allah. Bukan orangnya pada saat itu bodoh, bukan orangnya pada saat itu tolol, bukan, tetapi mereka orang pandai-pandai, orang hebat-hebat, tapi karena mereka tidak suka diatur dengan aturan Allah. Nah, dalam kondisi yang semacam itu pernah terjadi pada zaman dahulu, karena sejarah ini berulang-ulang terus sampai yaumil qiyamah. Maka ketika kita hari ini melihat sebuah kondisi dan situasi yang tidak memakai ajaran Allah, kita didik anak kita agar menjadi anak kita yang berani menegakkan din Allah, jangan menjadi anak-anak yang cengeng. Jadi, nah, dalam kondisi yang semacam inilah umat Islam hari ini capik-capik, umat Islam hari ini dipecah-pecah, ya, dihasut ke sana kemari. Maka harus ada yang berani tampil menyatukan umat. Dan menyatukan umat ini nggak boleh ngarang, harus mencontoh kepada Nabi. Ingat nggak dulu ada orang Jawa Barat, mana dasarnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Umat Islam ini wajib bersatu. Wajib itu kalau nggak bersatu dosa kan? Wajib sholat, kalau sholat dapat pahala, kalau nggak sholat dosa. Coba yakini, jadikan sebuah akidah yang sama antara perintah Allah yang satu dengan yang lainnya, seperti kita meyakini kewajiban kita untuk melakukan sholat. Maka Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa kalau bersatunya umat Islam itu setelah hancur kekhilafan Islam oleh Turki Utsmani tahun 1924, Mustafa Kamal Atatürk sebagai penghalang dan menghancurkan sistem kekhilafan Islam, maka umat Islam mengalami masa vakum of power, tidak punya lagi kepemimpinan 73 tahun lamanya. Jadi bersatu ini nggak boleh ngarang. Bagaimana kata Nabi, setelah nanti berakhirnya sistem Mulkan Jabarian, umat Islam itu fatakunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi umat Islam bersatunya dalam sistem khilafah. Nggak boleh ngarang, ibadah kok ngarang, bagaimana sih? Maka kata Nabi, di akhir zaman ini umat Islam harus bersatu dalam satu sistem yang bernama khilafah, dan pemimpinnya gelarnya khalifah. Udah itu nggak usah ngarang-ngarang. La yuka khairu wasanu ta'wila. Yang demikian itu adalah pengertian yang paling baik. Nggak usah ditakwilkan lagi, nggak usah dikarang-karang lagi artinya. Jadi umat Islam bersatunya dalam sistem khilafah dan pemimpinnya adalah khalifah setelah Nabi Muhammad wafat. Sudah, nggak boleh ngarang-ngarang lagi. Kalau kita mengakui Muhammad sebagai nabinya, maka kita harus bersatunya dalam sistem khilafah. Pemimpinnya harus khalifah. Nah, ini harus kita sampaikan bertubi-tubi terus-menerus dimanapun kita berada. Karena apa? Banyak umat Islam hari ini yang belum paham. Kenapa nggak paham? Karena umat Islam kurang lebih, kalau sampai sekarang yang belum paham, 100 tahun umat Islam nggak dikenalkan kepemimpinan umat hampir 100 tahun. Maka wajar ya kalau nggak paham pemimpin umat Islam. Kalah dengan orang Kristen. Pernah dengar orang Kristen? Di sebelah kan ada agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan seterusnya kan. Kalau orang Katolik, orang Kristen nih, orang Nasrani, kalau saya tanya begini, Mas, sampean ini orang mana? Oh, orang Indonesia. Presidennya siapa kira-kira? Si Mas yang agama Katolik, yang agama Kristen, jadinya siapa presidennya? Jokowi. Kalau saya tanya, Mas, sampean sebagai orang Katolik, pemimpinnya siapa? Sebagai orang Nasrani? Paus. Pasti dia akan menjawab Paus. Paus itu masih hidup. Ya, jadi pemimpin tertinggi orang Nasrani itu gelarnya apa? Paus. Di bawahnya apa itu? Uskup, terus sampai pendeta, sampai ke bawah ada urutannya. Itu orang Kristen bisa menjawab. Tapi kalau umat Islam ditanya, sampai orang Indonesia, oh iya, presidennya siapa? Jokowi. Sampai sebagai umat Islam, pemimpinnya siapa? Banyak. Apa nabi apa ya? Bingung. Jadi pemimpin orang sudah mati, memimpin orang hidup, bisa apa enggak? Enggak masuk akal orang yang sudah wafat bisa memimpin orang hidup. Dan
yauma nad'u kulla unasin bimamim. Nanti akan kami kumpulkan semua umat manusia dan akan kami panggil mereka itu beserta seorang pemimpin. Jadi umat Islam harus punya pemimpin.